Oke, untuk benda tegar. Nah, untuk mencari periode dan frekuensi pada benda tegar, ya, ingat ya tadi getaran itu adalah gerak bolak-balik. Jadi ketika bandul dan pegas ini kita tarik ke bawah, dia akan naik turun, atau kalau yang mendatar ini kita tarik ke kanan, dia akan bolak-balik kiri kanan. Nah, benda tegar ini juga sama. Misalkan kita ada benda tidak beraturan di sini, ya. Benda yang tidak beraturan ini itu kalau misalnya nanti di ini nih ada porosnya ya. Jadi ini adalah porosnya. Ya, di sini ini titik P. P ini adalah poros. Ya. Nah, untuk ini teman-teman ada prasyaratnya ya, tapi jadi untuk bisa membahas ini teman-teman harus prasyaratnya ya. Ada prasyarat, ada prasyarat. Nah, prasyarat untuk mencari periode benda tegar ini adalah torsi. Ya, jadi teman-teman harus sudah pernah belajar torsi. Ya, yang torsi itu sama dengan F kali L kali sin theta dan seterusnya lah. Oke, jadi ini saya anggap teman-teman sudah belajar, tapi yang belum nanti sebaiknya belajar dulu baru bisa nanti menurunkan ini. Udah, metodenya sama aja teman-teman ya. Jadi cuman kita pakai torsi sekarang. Ya, torsi itu hukum 2 Newtonnya bentuknya begini. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Jadi kita nggak pakai sigma Fm kali A. Jadi gaya pemulihnya adalah dalam bentuk torsi. Nah, sama seperti yang gerak lurus ya teman-teman. Jadi kalau di sini ada theta, omega, dan alfa. Nah, omega ini adalah theta dot, alfa, theta dot. Ya, theta dot. Sementara alfa itu theta double dot. Nah, maka sigma torsi ini bisa ditulis menjadi I kali theta double dot. Jadi persamaan umum simple harmonic oscillation ya nanti dalam bentuk theta ya. Ya udah, ini kita ambil contohnya di sini langsung. Nah, ini buat teman-teman yang udah pernah belajar torsi, ini aman lah ya. Kita ambil suatu titik ya. Jadi karena bendanya tidak beraturan, kita ambil suatu titik di sini. Di sini masanya kita anggap masa titik ini adalah mg, maka jarak ini kemari ya kita anggap L misalnya ya. Kita perkecil dulu kuasnya, ini terlalu besar sepertinya. Nah, jadi jarak ini kemari itu kita anggap L ya. Kemudian di sini nih ada sudut theta misalnya, maka sama seperti sebelumnya ya. Ini nih adalah uraian ya, terlalu besar. Nah, ini dengan ini itu sudut tetanya di sini ini adalah mg cos theta. Kemudian di sini nanti mg sin theta. Nah, gaya pemulihnya ini dalam bentuk mg sin theta ya, tapi dikali L. Jadi torsinya ini singkat cerita adalah mg kali sin theta dikaliin L, karena torsi itu adalah F kali L ya. Gitu kali I kali theta double dot. Nah, karena kita menganggap tadi sudut kecil, berarti nanti sin theta ya sama mendekati tan theta dan mendekati nilai theta gitu ya. Jadi sin theta ini kita langsung ganti nanti menjadi di sini mgl, sin thetanya diganti menjadi theta I kali theta double dot ya. I-nya adalah momen inersia. Oke. Nah, jadi sampai sini kita ingat yang double dot itu harus sendirian. Jadi bentuknya menjadi ini. Sorry lupa, ini harus minus karena gaya pemulih. Jadi bentuknya min mgl per I kali theta sama dengan theta double dot. Maka kalau kita tulis yang rapi, theta double dot ditambah mgl per I kaliin theta sama dengan 0. Ya. Nah, sama seperti tadi, ini adalah persamaan umumnya, maka kita peroleh simpelnya adalah ini nilai omega kuadrat ya. Kalau begitu nggak enak warnanya ya. Ups. Nah, ini adalah nilai omega kuadrat, berarti omeganya sama dengan akar mgl per I ya. Ingat omega itu 2pi per T ya. Jadi 2pi per T sama dengan
akar MGL per I. Maka T-nya sama dengan 2pi akar I per MGL. Oke.